desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan China menjatuhkan vonis hukuman mati dengan penangguhan kepada dua mantan Menteri Pertahanan, yakni Wei Fenghe dan Li Shangfu, dalam kasus korupsi besar di tubuh militer. China Partai Komunis di wilayah utara Mongolia dalam China pada Selasa kemarin. China kembali menunjukkan sikap tanpa ampun terhadap korupsi. 9 jenderal berpangkat tinggi termasuk anggota Politbiro dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat resmi dipecat dari Partai Komunis dan Militer karena terlibat korupsi besar-besaran. Langkah tegas ini sama-sama mencuri uang rakyat, tapi mengapa nasib mereka berbeda 180 derajat? Di negara yang satu, koruptor masih bisa tersenyum. Di negara yang lain, senyum mereka berakhir di ujung peluru atau jeruji seumur hidup. Korupsi merupakan salah satu tindak pidana serius yang mengancam stabilitas politik, merugikan perekonomian negara, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, berbagai negara menerapkan kebijakan yang berbeda dalam menangani tindak pidana korupsi. Indonesia dan Tiongkok merupakan dua negara yang sama-sama mengatur kemungkinan penerapan pidana mati terhadap koruptor, namun memiliki praktik penegakan hukum yang berbeda. Selanjutnya, saya persilahkan anggota kedua untuk menjelaskan tinjauan pustaka. Baik, selanjutnya terdapat 3 konsep utama yang digunakan dalam paper ini. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan sistem hukum antar negara guna mengetahui persamaan dan perbedaannya. Melalui metode ini, kita dapat memahami efektivitas suatu aturan hukum serta kemungkinan penerapannya di negara lain. Yang kedua, pidana mati. Pidana mati merupakan bentuk sanksi pidana paling berat dalam sistem hukum pidana. Karakteristik utama pidana mati adalah sifatnya yang absolut dan tidak dapat diperbaiki apabila terjadi kesalahan dalam putusan pengadilan. Yang ketiga, deterrence theory. Teori ini dikemukakan oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Teori deterrence menjelaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata pembalasan, melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Teori ini terdiri atas 2 bentuk, yaitu special deterrence yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi kejahatan dan general deterrence yang bertujuan mencegah masyarakat melakukan kejahatan karena takut terhadap ancaman hukuman. Selanjutnya, mengenai penerapan deterrence theory di Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di Indonesia, pidana mati terhadap pelaku korupsi diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun hingga saat ini pidana mati terhadap koruptor belum pernah diterapkan. Terima kasih. Dalam praktiknya, hakim lebih sering menjatuhkan pidana penjara jangka panjang atau pidana penjara seumur hidup. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut, yaitu pertimbangan hak asasi manusia, kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana mati, serta sulitnya membuktikan unsur keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dari perspektif deterrence theory, ancaman pidana mati di Indonesia masih bersifat normatif karena belum pernah dilaksanakan. Akibatnya, efek psikologis yang ditimbulkan terhadap calon pelaku korupsi menjadi relatif terbatas. Selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan penerapan pidana mati. Terima kasih. Berbeda dengan Indonesia, Tiongkok menerapkan kebijakan yang jauh lebih tegas terhadap tindak pidana korupsi. Terima kasih. Melalui Criminal Law of the People's Republic of China, koruptor yang melakukan tindak pidana dalam jumlah sangat besar dapat dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati biasanya diberikan apabila korupsi menimbulkan kerugian besar bagi negara, merusak kepercayaan publik, serta dilakukan oleh pejabat yang memiliki jabatan tinggi. Salah satu contoh kasus adalah Li Jianping yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap dalam jumlah yang sangat besar sehingga dijatuhi hukuman mati. Dalam perspektif deterrence theory, kebijakan ini bertujuan menciptakan efek jera yang kuat. Pemerintah Tiongkok ingin menunjukkan bahwa korupsi merupakan ancaman serius yang dapat berakibat pada hilangnya hak hidup pelaku. Selanjutnya, saya persilakan anggota kelima untuk menjelaskan analisis perbandingan kedua Apabila negara. dibandingkan, Indonesia dan Tiongkok memiliki pendekatan yang berbeda dalam menerapkan deterrence theory. Apabila dibanding, Tiongkok lebih menekankan pada beratnya hukuman melalui penerapan pidana mati secara nyata. Tujuannya adalah menciptakan rasa takut yang besar bagi masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Sementara itu, Indonesia lebih menekankan prinsip hak asasi manusia, kehati-hatian, dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman. Faktor yang lebih penting dalam kepastian hukum, konsistensi penegakan hukum, integritas aparat penegakan hukum, serta efektivitas sistem pengawasan. Dengan demikian, pidana mati belum tentu selalu lebih efektif dibandingkan
pidana penjara seumur hidup apabila tidak disertai sistem penegakan hukum yang kuat. Selanjutnya, saya akan persilahkan pada anggota ke-6 untuk menyampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penerapan deterrence teori dalam kebijakan pemidanaan korupsi di Indonesia dan Tiongkok menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Baik, terima kasih telah menggunakan pidana mati sebagai instrumen nyata untuk menciptakan efek jera terhadap pelaku korupsi. Sebaliknya, Indonesia lebih berhati-hati dalam penerapannya dan lebih banyak menggunakan pidana penjara seumur hidup. Efektivitas deterrent efek tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kepastian penegakan hukum, konsistensi penghukuman, integritas aparat penegak hukum, dan efektivitas pengawasan negara. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui ancaman pidana yang berat, tetapi juga melalui reformasi sistem hukum dan pengawasan yang efektif. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.